Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai Gemini, situasi dirimu dengan dirinya. Oke, kemudian di sana Allah, kemudian di situ hadir energinya di situ, dan kemudian hadir energinya di sini. Aduh. Ini perhatian si pasangannya kamu lagi pindah ya kemana-mana. Lagi pindah kemana-mana. Kemudian ada di sini. Iya. Kayaknya kamu ini tuh orang yang ini ya. Kamu sebenarnya kehilangan kebahagiaan ya. Di belakangan waktu ini dalam urusan asmaranya kamu. Kok kayaknya Gemini kamu melihat seseorang ini dianya kayak nggak pantas untuk dibaik-baikin lagi gitu loh ya. Macam kamu nggak bisa menerima dia dengan sebagaimana apa adanya dia. Karena boleh-boleh seseorang ini tuh bisa aja kamu nilai kayak orang yang ngelunjak gitu ya. Dia dibaik-baikin malah dianya tidak tahu diri, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin baik sih sesungguhnya dia, hanya saja ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya kamu, sehingga di situ tuh membuat kamu nggak bisa bener-beneran lahir batinnya kamu persembahkan untuk dia gitu loh. Jadi adalah ya penilaiannya kamu tentang si ayang bebeknya kamu ini tuh yang nampaknya nggak bikin kamu yakin dan percaya betul pada seseorang ini. Itu loh ya, macam gak tenang kamu jalanin relationship kalian, macam gak tenang gitu loh. Kayak ini tuh orang yang gak pantas untuk kamu harap-harapkan menurut kamu gitu. Terlalu besar celah memungkinkan kamu bisa menyatu dengan dia kah ya. Tapi tentu saja menyatunya ini tuh bukan hanya sebatas bersama. Namun di situ tuh juga dalam perjalanannya ada banyak hal-hal positif kan, pasti itu yang kamu inginkan. Kalau hanya bersatu sih kamu bisa aja ngerasa oh bisa-bisa aja gampang bersatu. Cuman hubungan ini tuh bisa-bisa hubungan yang tidak berkualitas. Banyak energi terbuang gitu ya, waktu kah, tenaga kah, uang kah, apalah gitu ya, banyak terbuang, dan feedback baliknya bisa aja kamu rasa nggak setimpal gitu loh. Jadi kamu dalam hubungan sama si dia ini tuh nggak bisa kamunya itu tuh hanya make perasaan aja. Nalarnya kamu sebagai, ya kalian kan orang Gemini ya, kalian kan orang energi udara ya, orang-orang energi udara itu tuh orang-orang yang mikir gitu. Jadi rasionya kalian, nalarnya kalian, logikanya kalian atau apa itu istilahnya gitu ya, itu tuh nggak bisa kalian lepaskan dan tenggelam saja pada emosi-emosi, perasaan-perasaan aja gitu ya. Kalian nggak mau yang kayak gitu, mungkin karena udah kapok juga itu loh. Kamu pernah cinta bertubi-tubi ke dia, perasaan yang menggebu-gebu ke dia gitu ya. Tapi kemudian yang kamu sadar, waduh nggak bisa gini-gini terus tuh nggak bisa itu ya. Dia dicintai, kok makin dicintai bukannya kamu makin bahagia, tapi kamu malah cemas, takut, resah gitu ya, merasa kok kayak sia-sia. Nah seperti itu ya. Dan memang
dengan situasi yang kayak gini nih, kamu juga menyayangkan gitu kan. Mungkin kalau tanpa sebab-sebab tertentu tadi, bisa-bisa aja kamu lihat, wah mantap banget nih kalau punya hubungan yang panjang dengan dia gitu ya. Tapi sayang, akunya gini, dianya gitu. Itu ya. Sayang banget ya. Maunya jangan ada kerikil-kerikil itu ya. Gitu. Kalau bisa mulus aja ini, aduh mantep ini hubungannya di sana. Ya tapi tadi, kalian itu tuh nggak mau dalam menjalani hidup terlalu banyak spekulasinya, nekat-nekat nggak jelas gitu tuh, mari lihat paling kalian hindari ya. Jadi ini tuh orang-orang Gemini yang tertib, mari nampak, bukan yang ada tuh memang energi Gemini, terutama energi Gemini yang masih muda gitu ya, mau aja itu tuh, udahlah hadapi aja nanti apa yang terjadi itu kan. Nah, kalau yang ini tuh dipikir, direnungkan, itu ya. Nah, sehingga dalam pemikiran yang dalam tadi, perenungan yang cukup intens tadi, disitulah kalian merasa bahwa ini tuh hubungan tidak bisa mendapatkan terlalu hebat gitu ya, versi terbaiknya kamu. Jadi nggak bisa kamu itu tuh ngegas-gas aja dalam relationship ini gitu ya, membabi buta, nggak bisa, harus berhati-hati juga, mari nampak itu loh. Jadi kok kayaknya bisa-bisa memang dari seseorang ini pun dia tidak cukup ya meyakinkan kamu, kurang pandai dia, atau memang jangan-jangan kamu melihat hampir-hampir dia tanpa usaha meyakinkan kamu supaya kamu itu tuh punya keberanian, punya keterbukaan gitu ya, punya atensi yang lebih besar lagi pada relationship kalian ini gitu loh ya. Walaupun ya belum tentu ya, menurut kamu aja itu tuh bisa, dianya kurang effort, kurang berusaha gitu ya, membuat kamu itu tuh lebih lebur lagi kepada dia. Karena mari nampak bisa-bisa di sini tuh ya dia pun mengklaim ya, dari energi Eight of Pentacles-nya ini, kayaknya apa yang harus dia lakukan menurut sepengetahuannya dia, yaitu tuh sudah dia lakukan gitu ya. Jadi ini tuh bukan orang yang, kalau menurut dia ya, dia itu tuh bukan orang yang pasif. Menurut dia ya dia udah proaktif juga gitu loh. Tapi ya urusan ternyata dia nggak bisa menggait kamu, nah itu kan bisa-bisa memang ceritanya lain ya, di sana. Seseorang ini tuh pengen banget lah kalau setidaknya dia masih bisa melihat kalau kamu masih mau lah memperlakukan dia itu tuh dengan baik gitu ya. Jadi terserah kamu mikirin apa tentang hubungan ini, resiko-resiko apa yang kamu pertimbangkan dalam relationship ini. Tapi kalau dibilang maunya dia apa, ya maunya dia ini tuh jalan terus. Ini tuh jalan terus. Walaupun jalan terusnya ini tuh sikapnya dia ke kamu tidak bisa dia yakinkan akan sama sebagaimana sikapnya dia kemarin-kemarin, terutama di masa-masa terbaiknya hubungan kalian gitu ya. Tapi andaikan pun dia di situ tuh pasif, tapi maksudnya dia itu tuh ya kamu aja tetap membuka dirimu kepada dia gitu ya. Tetaplah adalah upayanya kamu lah menyambungkan dirimu dengan dirinya gitu ya. Misalnya kalau kalian membayangkan tentang atau mempertimbangkan tentang perpisahan, itu tuh jadi hal yang agaknya lumayan sulit itu diterima sama si pasangannya kamu ini.
Misalnya ya, kalau kamu membayangkan tentang pernikahan, tentang perpisahan atau perceraian, itu tuh sulit itu dia terima, gitu ya. Walaupun mungkin untuk mengganggu gugat keputusannya kamu itu tuh dia nggak lakukan gitu ya. Tapi bisa-bisa dalam dirinya, aduh maunya jangan itu ya, maunya jangan seperti itu keputusannya kamu. Gitu. Andaikan misalnya harus lain ini gambaran interaksi hubungan kalian, dia pun nggak mau itu, nggak mau. Ya maunya dia tetap dia ini tuh sebagai kekasihnya kamu, istrimu, suamimu, gitu si dianya. Tapi ya lagi-lagi ya, kok kayak seperti orang yang nggak berdaya dia ya, untuk di rentang 7 hingga 14 ini melakukan tindakan gitu ya, melakukan tindakan begini dan begitu ke kamunya. Jadi ini banyakkan pasifnya ya, seseorang ini banyakkan pasifnya secara tindakan, tetapi secara pikiran kurang lebih sama kayak kamu mikirin dia, dia mikirin kamu juga. Itu loh ya, sama. Dan nampak-nampaknya ini tuh energi Gemini kamunya cukup besar ya. Energinya kamu mempengaruhi relationship kalian. Ibaratnya kalau kamu bilang kanan, mau nggak mau hubungan ini tuh arahnya ke kanan. Walaupun dia misalnya ngotot dia nggak mau kanan, kiri aja, tapi nggak bisa. Pada akhirnya dia ngikut kamu. Itu mari lihat ya. Jadi powernya kamu itu tuh jauh lebih besar. Dan kadang-kadang seseorang ini tuh dia bisa menganggap dirinya cukup sering dalam posisi tanda petik ya, sebagai orang yang mengemis cinta darimu, mengemis perhatian dari kamu gitu ya. Kok kayaknya dia yang pengen dia pengen tuh ngeliat kamu tuh mencintai dia dengan luar biasa gitu ya. Nah, tapi yang menurut seseorang ini tuh pernah melihat kamu yang seperti itu. Cuman makin belakangan hari ini tuh macam yang udah hampir-hampir nggak ada gitu ya. Hampir nggak ada. Jadi ya sesekali agaknya ini ya, jatuh dianya pada ketidakbahagiaan yang cukup besar ini. Tuh. Ya. Padahal di awal-awal hubungan kalian, ekspektasinya dia, wah itu tuh udah kemana-mana. Itu ya Gemini. Cuman untuk di saat ini, bukannya dia merasa dia dilarang berekspektasi, tapi dia pun takut berekspektasi. Takut kalau udah punya pikiran begini begitu, hal yang indah-indah sama kamu, nggak kejadian. Nah, dianya makin ngenes kelihatan, gitu loh. Di sana ya. Bahkan tadi, yang pengen ngelihat kalau kamu itu tuh masih care, masih peduli sama dia. Itu pun menjadi permintaan yang takut banget untuk dia panjatkan ke Tuhan. Nah, katakan di sana ya, ke semesta. Gitu, apalagi memohon langsung ke kamu. Beb, maunya kamu itu tuh gini ke aku, Beb. Maunya kamu itu tuh begitu ya ke aku. Aku pengen banget. Boro-boro mau ngomong kayak gitu. Tuh ya. Bisa-bisa dia bilang, ya kalau dia pun memohon-mohon demikian ke kamu, belum tentu juga kok bakal kamu kabulkan gitu ya. Karena mari lihat belakangan ini tuh bisa-bisa kalian agak lebih serius ya ngadepin seseorang ini. Entah kamu sadar atau enggak ya, macam agak tegang-tegang kamunya.
kayak mimik wajah itu, gestur-gestur tubuh itu gitu ya di sana. Atau caranya kamu berinteraksi lah ke dia, seperti dia rasa dia itu tuh orang yang nggak sebegitu pentingnya gitu loh bagi kamu tuh ya. Macam ada gap, macam ada jarak yang berusaha kamu ciptakan dengan si pasangannya kamu ini. Menurut dia ya, asumsinya dia di situ. Jadi ini bukan kondisi yang baik-baik saja bagi kalian berdua ya. Bukan hanya kamu aja di situ tuh yang agak-agak gimana gitu ya, banyak-banyak pikiran ke dia. Dia pun demikian ke kamu. Situ. Seperti beberapa dari kaum Gemini ada dengan sengaja ini, maaf ya kalau misalnya Marie keliru. Seperti ada niatannya kamu kayak bikin seseorang ini tuh bersedih, merasa sepi gitu ya, karena merasa sepi, karena merasa diacuhkan, diabaikan gitu ya. Tapi kamu melakukan hal yang demikian bukan sebuah tindakan yang konyol ya, karena memang ada maksudnya kamu. Udah kamu pikirkan itu. Misalnya kamu ngeblokir dia misalnya. Atau kamu ya kalau ketemu sama dia tegang aja bawaannya gitu ya. Agak-agak kecut, agak-agak lebih cenderung serius, nggak rame seperti yang biasa-biasanya. Itu kan? Nah, jadi memang sengaja kamu dari sebelum berjumpa dia, aku akan kayak gini sikapnya, aku akan begitu sikapnya gitu loh. Aku melakukan ini karena ini itu gitu kamunya. Mari nampak. Dan memang walaupun kalian cewek ya, tapi ini tuh energi Gemini, kalian butuh dominasi ya dalam sebuah hubungan, butuh mendominasi gitu loh. Kalau untuk jadi follower, nampak-nampaknya mungkin dulu pernah terjadi, tapi sekarang kamu nggak mau lagi gitu ya. Ya kamu sadari kayaknya kamu itu tuh menjadi penentu apa-apa yang terjadi dalam hidupnya kamu ya. Bukannya kamu gak ada cinta sama dia, bukannya kamu gak ada sayang sama seseorang ini, namun kamu menolak untuk mencintai terlalu lebih dalam lagi, menyayangi lebih besar lagi gitu ya. Nah, macam itu hal yang bisa-bisa tidak masuk akal bagi kamu. Kalau kemudian kamunya itu tuh hanya sebatas bucin-bucinan aja sama si dia. Tuh ya, nalar logika mesti jalan di situ. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, masuk energi Taurus, ada energi dari Aries, hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Virgo di sini, energi Taurus dan energi dari Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Gemini yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.